Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Tentunya adik-adik dalam keadaan senang dan bersukacita. Loh, emang ada apa, Kak? Iya dong Kak Evi, kan sudah 1 minggu ini Tuhan pelihara kita dengan luar biasa. Makanya kita bisa ketemu lagi nih Kak di ibadah anak online. Oh iya ya Kak, bener banget Kak. Kak Evi juga seneng banget bisa ketemu dengan adik-adik walaupun melalui media online. Yuk adik-adik, biar tambah semangat, kita nyanyikan pujian Sukacita bersama Yesus. Sukacita bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur atas perlindungan-Mu dalam tidur kami semalam, sehingga pagi ini Tuhan membangunkan kami dalam keadaan sehat dan segar. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan mau membimbing kami ibadah hingga akhir. Berkati guru-guru sekolah minggu kami yang akan menuntun kami dalam ibadah minggu ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Adik-adik, Kak Evi senyum-senyum nih. Ada apa ya? Emang kelihatan ya Kak? Ih, kelihatan banget Kak. Sukacita banget. Kan kalau diem, murung. Berarti sedih. Iya ya. Ngomong-ngomong soal tanda nih Kak. Kalau ada beberapa tanda, kalau tanda seperti ini artinya apa Kak? Apa ya adik-adik? Iya, benar. Terus Kak Evi, kalau tandanya ini? Dilarang stop. Iya, sama kan? Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjungan, bahagiaku yang bakal. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjungan, bahagiaku yang bakal. Kak, di Alkitab juga ada tanda-tanda loh Kak. Ya adik-adik, seperti pelangi. Tandanya apa ya adik-adik? Iya benar adik-adik. Pelangi itu tandanya bahwa Allah telah berjanji
tidak akan pernah lagi mengirimkan air bah ke bumi. Kak, kalau tanda 10 tulah di Mesir, itu apa ya artinya? Adik-adik ingat kan 10 tulah di Mesir? Adik ingat nggak? Nah, 10 tulah di Mesir itu tandanya Allah menunjukkan kuasa dan penghakimannya. Gitu, Kak. Oh, begitu, Kak. Kak, kalau air, tandanya apa ya? Nah, kalau air, tandanya di Alkitab itu menunjukkan tanda berkat dan kehidupan. Juga menunjukkan pembersihan dan pembasuhan. Oh, gitu, Kak. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar sebuah tanda yang menyatakan bahwa kita masuk dalam persekutuan dengan anak Allah. Medianya adalah air. Apa ya itu? Apa, Kak? Adik-adik tahu nggak ya? Kak, mendingan kita langsung ajak aja adik-adik untuk lihat videonya. Pasti nanti adik-adik jadi ingat. Oke? Cristiano Fabian Kuadri. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia Alexander Kendrata, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Diona Mari Victoria Siraga, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Rega Alfred Crescencio, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karina Laura Pandu Pranoto, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Deva Isneka Waru, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yeversio Waru, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik sudah lihat kan video tadi? Ayo, video tentang apa? Ya, benar. Video baptis. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang seorang bapak yang percaya dan memberi dirinya, bukan hanya dirinya, tetapi seluruh keluarganya percaya dan dibaptis. Nah, adik-adik,
kita mau angkat pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ika. Kita akan nyanyikan firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap dengarkan firman Tuhan? Yuk kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 32. Adik-adik ingat amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19. Ayo siapa yang ingat? Iya, benar. Kita disuruh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh bumi. Nah, adik-adik, Paulus dan rekannya, siapa namanya? Silas. Ya, Paulus dan rekannya Silas taat pada Matius amanat agung ini yang ada di dalam Matius 28 ayat 19. Matius dan Silas memberitakan firman Tuhan. Nah, pada suatu saat mereka pergi ke suatu kota, nama kotanya adalah Filipi. Nah, di kota Filipi ini mereka memberitakan firman Tuhan. Mereka memberitakan kabar baik. Adik-adik, tidak semua orang yang mendengarkan firman Tuhan itu mereka hatinya suka, mereka hatinya senang. Ternyata di kota Filipi ini ada yang tidak suka, ada yang marah ya adik-adik ya atas pemberitaan firman Tuhan ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka akhirnya menyuruh pemerintah setempat untuk menangkap Paulus dan Silas. Apa yang terjadi adik-adik? Paulus dan Silas ditangkap adik-adik. Mereka tidak hanya ditangkap, tapi mereka juga dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ketika Paulus dan Silas masuk ke dalam penjara, seorang kepala penjara ditempatkan untuk mengawasi mereka. Di dalam penjara, adik-adik tahu apa yang mereka lakukan? Nah, untuk mengetahuinya, kita dengarkan teman kita Hana yang akan membacakan pasal 25. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya, di dalam penjara adik-adik, Paulus dan Silas tetap memuji Tuhan. Mereka memuji Tuhan, bernyanyi, ya, berdoa sepanjang malam. Nah, di tengah malam adik-adik, ternyata sesuatu terjadi, yaitu gempa. Terjadi gempa yang memporak-porandakan penjara adik-adik. Tidak hanya itu, banyak pintu-pintu penjara yang terbuka adik-adik. Ketika gempanya sudah berhenti, kepala penjara langsung buru-buru ke tempat Silas dan Paulus berada. Untuk apa? Untuk mengecek apakah tawanannya sudah melarikan diri atau tidak. Kepala penjara yang melihat itu adik-adik langsung tersungkur di depan Paulus dan Silas. Ya adik-adik ya,
dia langsung berkata kepada Paulus, "Bapak Paulus, apakah yang harus saya lakukan agar saya selamat?" Adik-adik tahu apa jawaban dari Bapak Paulus? Bapak Paulus menjawab, "Percayalah kepada Tuhan, engkau dan seisi rumahmu." Bapak Paulus kemudian menceritakan dan menjelaskan firman Tuhan kepada Bapak Kepala Penjara ini. Lalu Bapak Kepala Penjara menjadi percaya kepada Yesus. Dan tidak hanya itu adik-adik, dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis karena dia mau selamat. Karena apa? Keselamatan hanya ada di dalam siapa? Yesus Kristus. Dan tidak hanya itu adik-adik, tidak hanya Bapak Kepala Penjara, tetapi seluruh isi rumah Bapak Kepala Penjara, keluarganya Bapak Kepala Penjara juga ikut dibaptis. Adik-adik, sama dengan Bapak Kepala Penjara yang percaya kepada Tuhan, lalu dia membawa seisi rumahnya untuk dibaptis. Begitu juga dengan kita adik-adik. Pada saat kita masih kecil, kita kan sudah dibaptis. Kan kita belum mengerti apa itu dibaptis. Ya, kita dibaptis karena apa? Karena iman percaya orang tua kita kepada Yesus Kristus, yang mengimani bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Dengan iman kepercayaan mereka itu, mereka membawa anak-anaknya, mereka membawa adik-adik ke dalam gereja untuk dibaptis, untuk masuk ke dalam persekutuan orang-orang percaya. Ayat hafalan diambil dari kitab Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Halo adik-adik, aktivitas kita minggu ini kita akan membuat standing photo frame. Bahan-bahan yang diperlukan: kakak menggunakan foto berukuran 3R, maka kita akan membuat dasar foto dengan menggunakan kertas buffalo yang berukuran 11 cm x 13 cm. Gunting dengan rapi dan hati-hati ya dek. Selanjutnya kita akan tempelkan foto pada kertas buffalo. Kita bisa gunakan lem atau double tape. Sekarang kita akan membuat foto frame dengan menggunakan kardus bekas. Ada 3 bagian foto frame yang akan kita buat. Bagian pertama dan kedua, yaitu A dan B, kita buat dengan ukuran 13 cm x 15 cm. Selanjutnya kita gunting dengan rapi dan hati-hati. Ya, bagian A dan B sudah jadi.
Pada kardus A, kita akan potong sisi atasnya dengan ukuran 4 cm x 1 cm. Kita akan membuat penyangga frame dengan ukuran 5 cm x 13 cm. Lalu kita potong pada sisi atasnya dengan ukuran 1 cm x 1 cm. Hati-hati dalam menggunakan gunting ya. Pada kardus bagian B, kita akan membuat garis pada bagian atas dengan ukuran 4 cm x 1 cm. Lalu lubangi garis dengan cutter. Sedangkan pada bagian bawahnya, kita akan membuat garis dengan jarak kiri kanan 5 cm x 1 cm. Lalu kita lubangi garis dengan cutter. Lipat bagian penyangga frame sesuai lebar yang diinginkan. Sekarang kita mulai ya merakit frame fotonya. Siapkan 3 bagian frame foto. Letakkan penyangga frame pada salah satu sisi kardus A. Lalu kita rekatkan kedua bagian dengan menggunakan double tape atau isolasi. Kita tempelkan foto pada bagian depan kardus A. Kita gunakan lem atau double tape. Kita ambil kardus B dan selipkan bagian atas dari kardus A ke bagian atas kardus B. Hati-hati ya. Begitu juga bagian penyangga ke kardus B. Nah, sudah jadi deh standing foto frame kita. Adik-adik bisa tambahkan hiasan sesuai dengan kreativitas adik-adik. Nah, keren kan standing foto frame kita? Adik-adik buat juga ya. Hasil kreasinya nanti diupload ya Dek di Waklas. Selamat beraktivitas. Yuk teman-teman, sekarang mengumpulkan persembahan. Teman-teman bisa masukkan ke dalam kotak atau cadangan persembahan ibadah online di rumah. Minta tolong papa, mama untuk mentransfer persembahan teman-teman ke nomor rekening ini ya. Kita kumpulkan persembahan dengan sukacita memuji Tuhan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah memberikan persembahan, berkati supaya persembahan ini berkenan di hadapan Engkau. Berkati supaya persembahan ini bisa melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar ketika kepala penjara di Filipi dan keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka pun dibaptis. Mengetahui bahwa Yesus memerintahkan agar kita dibaptis
dan bersyukur kepada Allah karena Dia membuat hati kita bersih dari dosa dengan cara percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, mari kita bersama naikkan pujian Hidupku Tuhan, kini milik-Mu. Hidupku Tuhan kini milik-Mu, hidup dalam kasih-Mu. Ku terbang dengan sayap iman-Ku, makin rapat padamu, makin rapat. Angkatlah Tuhan aku pada salib-Mu, makin rapat, angkatlah Tuhan aku pada sisi-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai sekolah minggu. Berkati agar kami tidak hanya mendengar firman-Mu, tetapi kami juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati agar minggu depan kami bisa sekolah minggu lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.